Ya, saya jatuh. Mereka pergi. Waktu saya lemah, saya dianggap beban. Tapi lucunya, waktu saya berdiri lagi, mereka muncul. Seolah-olah nggak pernah ninggalin. Tapi saya ingat, sangat ingat, saya pernah ada di titik nol. Bahkan mungkin di bawah nol. Ya, bukan cuman kehilangan uang, tapi kehilangan orang-orang yang saya anggap paling dekat. Teman hilang, pasangan pergi, keluarga sebagian cuek. Waktu itu rasanya kayak dunia ini menolak saya, tapi justru dari situ saya belajar arti hidup. Dan sekarang saya bisa bilang dengan yakin, saya memang pernah ditinggal saat susah, tapi sekarang saya bersinar dengan cara saya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Ya, dulu saya punya kehidupan yang cukup stabil, gaji masuk tiap hari, eh, teman banyak, pasangan pun selalu di samping. Saya pikir semua akan terus baik-baik saja, tapi hidup itu penuh kejutan. Satu keputusan kecil, satu musibah besar, bisa bikin semuanya berubah dalam sekejap. Saya kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut, tabungan habis buat kebutuhan harian, cicilan menumpuk, pasangan mulai berubah sikap, sering marah-marah tanpa sebab, mulai menjauh. Tapi saya coba bertahan, saya coba cerita, tapi responnya Anda terlalu banyak ngeluh. Padahal saya cuman pengen didengar. Ya, satu persatu orang-orang mulai menjauh. Teman yang dulu sering ngopi bareng, mendadak gak pernah nongol. WA cuman dibaca doang, telepon gak diangkat. Saya ngerti, mereka mungkin punya urusan masing-masing, tapi tetap saja rasanya sakit. Saat itu saya ngerasa sendiri. Bayangkan, Anda jatuh dan gak ada tangan yang menjangkau. Bahkan beberapa orang yang pernah saya bantu justru bilang, "Ya, itu salah Anda sendiri. Harusnya Anda lebih hati-hati." Ya, dunia kayak berubah jadi tempat dingin dan sunyi. Saya makan seadanya. Kadang cuman mie instan, kadang cuman air putih sama nasi. Tapi bukan soal lapar. Yang paling menyiksa adalah di, dihianati oleh ekspektasi sendiri. Ya, pernah suatu malam saya duduk di belakang rumah. Langit gelap, angin kencang. Saya cuman menatap langit dan bilang dalam hati, apa gunanya saya hidup? Bahkan saya ingin menyerah, tapi saya benar-benar kehilangan arah. Kemudian saya mencoba untuk beribadah, coba berdoa, tapi semuanya masih terasa kosong. Dan malam itu saya nangis, benar-benar nangis. Saya biarkan semua emosi keluar. Saya marah, saya kecewa, saya sedih. Tapi di tengah tangisan itu, ada suara kecil di dalam hati saya yang bilang, kalau Anda mati hari ini, mereka yang ninggalin Anda nggak akan peduli. Tapi jika Anda hidup dan bangkit, suatu hari mereka akan melihat bahwa Anda mampu berdiri sendiri. Ya, besok paginya saya bangun dengan tekad baru. Saya cari pekerjaan, apapun yang bisa saya lakuin. Jadi buruh angkut, bantu bantu di pasar, jadi tukang bersih-bersih di warung. Apa saja, saya buang gengsi. Saya kerja keras dari pagi sampai malam. Dibayar kecil, nggak masalah. Dicap sebelah mata, itu pasti. Tapi saya punya satu hal yang mereka nggak punya, yaitu tekad dan bangkit. Setiap kali capek, saya ingat wajah orang-orang yang ninggalin saya. Saya ingat semua ucapan yang menyakitin.
Dan dari situ saya dapat bahan bakar buat terus jalan. Bukan buat balas dendam, tapi buat membuktikan orang yang disakiti bukan berarti kalah. Kadang mereka justru yang paling kuat. Ya, sambil kerja kasar, saya juga mulai belajar. Saya nonton video bisnis, saya ikut pelatihan gratis, saya baca artikel, belajar jualan online, belajar cara kelola keuangan. Sedikit-sedikit saya mulai mengerti. Gagal itu bukan akhir. Ditolak itu biasa. Ditinggalkan itu tanda bahwa saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Ya, saya mulai jualan kecil-kecilan. Dari jajanan, minuman, sampai barang bekas. Untungnya cuma sedikit. Tapi saya jaga, saya rawat. Sampai akhir, saya bisa buka warung sendiri. Sederhana, tapi penuh makna. Karena itu adalah hasil dari keringat, luka, dan keyakinan. Ya, perlahan usaha saya berkembang, pelanggan makin banyak. Saya bisa ambil satu karyawan buat bantu. Saya bisa beli motor lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya ngerasain arti berdiri di atas kaki sendiri. Dan di titik itulah beberapa wajah lama mulai muncul lagi. Orang-orang yang dulu bilang saya nggak punya masa depan. Orang-orang yang pernah ninggalin saya di masa susah. Tiba-tiba mereka datang. Dia bilang, itu keren. Ngajak ngobrol, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ya, saya sambut mereka dengan senyum. Saya ngobrol baik-baik. Saya nggak kasar. Tapi dalam hati, saya tahu saya nggak akan pernah lupa siapa yang bertahan dan siapa yang pergi saat saya jatuh. Saya nggak dendam, karena jika saya simpan dendam, hati saya nggak akan tenang. Saya cuma simpan pelajaran. Jangan terlalu berharap pada manusia, jangan terlalu percaya pada janji saat senang, dan jangan pernah anggap rendah orang yang sedang jatuh. Ya, buat Anda yang sekarang lagi merasa sendiri, yang lagi jatuh dan ditinggal orang-orang yang Anda sayangi, saya tahu rasanya, saya pernah di sana, tapi saya juga mau bilang, itu bukan akhir. Percayalah, kalau Anda bisa bertahan hari ini, besok Anda akan lebih kuat. Kalau Anda tetap jujur, tetap kerja keras, dan nggak menyerah, Anda akan sampai juga di titik mana Anda bisa bilang, saya pernah ditinggal, tapi saya nggak pernah berhenti. Ya, hari ini saya masih terus berjuang. Saya belum sempurna, tapi saya sudah jauh dari titik di mana saya pernah hampir menyerah. Dan kalau Anda ngerasa video ini relate dengan hidup Anda, tolong tulis di kolom komentar. Saya juga sedang bangkit dari keterpurukan, biar kalian saling menguatkan. Karena di dunia ini terlalu banyak orang yang hanya hadir saat senang, tapi jangan sampai kita kehilangan harapan saat sedang sendirian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika Anda merasa terinspirasi. Dan perlu diingat, ditinggal saat susah itu menyakitkan. Tapi jika kuat setelah ditinggal, itu kemenangannya yang luar biasa. Salam dari saya, Dosis Pas.